pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali ke hadapan Anda di acara kesayangan kita Dialog Khusus Bandung TV selama 1 jam ke depan. Tentu saja tidak lelah-lelahnya saya mengingatkan Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Dan ini juga untuk kemudian kita mencapai herd immunity atau kekebalan komunal di akhir tahun ini, Desember 2021, dan kita mengakhiri perjuangan kita melawan pandemi dan hidup di era kenormalan baru atau new normal. Saya update dulu sebelumnya pada hari Kamis 11 November kasus COVID di Indonesia bertambah 435 kasus positif, 490 orang sembuh dan 16 orang meninggal. Data perkembangan penyebaran COVID-19 ini dipublikasikan melalui BPNP Kamis 11 November 2021. Dan kian hari kabar kian baik ini bahkan cenderung landai. Ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini berhasil menunjukkan penekanan untuk penyebaran COVID-19. Namun perbaikan-perbaikan semua sektor juga ini harus termasuk sektor pariwisata, dan Bandung siap juga dalam pemulihan pariwisata. Lalu sudah sampai mana kesiapan Kota Bandung dalam pemulihan sektor pariwisata? Tentu saja ini akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu dengan tema Kota Bandung siap dalam pemulihan pariwisata. Dan tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya 2 narasumber. Kami langsung persilahkan kepada narasumber yang pertama, ini Bapak Tantan Surya Santana, SOS MSI. Beliau merupakan Sekdis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Tantan. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa Pak Tantan? Sedang sibuk kita monitoring, juga mengatur strategi untuk program pariwisata ke depan. Oke, baik. Kalau kemarin-kemarin 2 episode sebelumnya kita bertemu dengan Ibu Kadis, dan Ibu Kadis juga sedang sibuk. Nah, biasanya Pak Tantan lebih sibuk lagi mungkin ya Pak ya? Sudah siap menyiapkan strategi dan siap menyebarkan ke pemirsa Bandung TV di rumah ya Pak Tantan. Dan yang satu lagi tidak kalah pentingnya, Bapak Herman Muhtar. Beliau merupakan Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPDPHRI Jawa Barat, dan juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Halo Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Pak? Ya, sekarang kita masuk pada fase pemulihan, ya. Pemulihan ekonomi pariwisata Jawa Barat. Oke, kalau dari semangat-semangatnya ini karena kita sudah kian hari kian mendengar kabar baik, dan kita juga sudah siap dengan amunisi-amunisi khusus barangkali ya untuk kemudian menggeliat bersama-sama termasuk sektor pariwisata ya Pak ya. Siap membagikannya kepada pemirsa Bandung TV di rumah. Dan kami juga menginformasikan kepada Anda bahwa kami di sini sudah menjalankan protokol kesehatan, dan kita juga selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada, dan kami sudah melakukan vaksin 2 dosis ya Bapak-Bapak. Nah, kami akan membicarakan hal tersebut lebih lengkap lagi, tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV.
Kota Bandung siap dalam pemulihan pariwisata dan sudah bersama saya dua narasumber yaitu Bapak Tantan Surya Santana Esos MSI dan Sekdis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan juga Bapak Herman Muhtar Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI Jawa Barat juga selaku Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, dan kita akan berbicara mengenai kesiapan Kota Bandung dalam pemulihan sektor pariwisata. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini sudah berada di tahun kedua dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua sektor kehidupan kita sangat terdampak. Dampaknya ini sangat terasa sekali kepada kita, apalagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini kemudian harus memaksakan kita mengorbankan beberapa sektor kehidupan di kita, diantaranya pariwisata. Nah, sebelum ke Pak Herman, ini juga Pak Tantan ini sudah tadi sedikit menjelaskan bahwa sedang mempersiapkan strategi-strategi khusus dalam pemulihan sektor pariwisata terutama di Kota Bandung. Kalau kemarin sudah berbicara atau menceritakan Bu Kenny ini keadaan Kota Bandung ini sudah sangat siap, sudah ada amunisi-amunisi, senjata-senjata. Tapi kita flashback dulu Pak, sebetulnya keadaan kemarin sebelum pandemi itu seperti apa dan setelah pandemi, dan lalu sekarang ini kian hari kian baik, gembira begitu ya kabar yang kita terima. Nah ini juga kasusnya sudah landai, artinya ini sudah semakin baik. Lalu seperti apa Mbak gambaran ininya? Terima kasih Bu Karina, para pendengar Bandung TV di rumah. Salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya COVID-19 ini adalah sektor pariwisata. Kita tahu COVID ini bulan Maret 2020 ya, itu mengakibatkan beberapa sektor pariwisata mengalami kelumpuhan dan beberapa karyawannya juga banyak yang terdampak ya, banyak yang dirumahkan. Mungkin nanti hotel berapa orang itu banyak lah, hampir 20 ribuan yang terdampak di sektor pariwisata. Sedangkan sebelum COVID 2019 juga sektor pariwisata ini di Kota Bandung menyumbang 33% PAD Kota Bandung. Dari PAD 2,4 triliun disumbang oleh sektor pariwisata dari hotel, restoran, dan tempat hiburan ini 780 miliar. 33% menyumbang PAD. Juga sebelum pandemi COVID, jumlah kunjungan wisatawan ke Bandung ini ada 7,6 juta jiwa. Nah, setelah COVID ini, apalagi di awal bulan Maret, yang itu juga fase mitigasi ya, itu kita banyak melakukan penanganan untuk bagaimana agar sektor pariwisata ini bisa pulih. Gitu. Ini beriringan dengan sektor kesehatan. Nah ini sangat luar biasa. Alhamdulillah walaupun pesimis tapi realistis 2020 kunjungan wisatawan dari mulai bulan Juli, karena waktu itunya kan masih waktu mitigasi ini luar biasa kan, semua ditutup ya, penerbangan ditutup, kereta api ditutup. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah ya, PSBB, PPKM Juli, dan lain Agustus sebagainya. sudah mulai dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah ini mulailah ada relaksasi di bidang sektor pariwisata, walaupun secara bertahap. Misalkan untuk okupansi hotel 30% dulu ya Pak Herman ya, untuk tempat hiburan waktu itu belum buka. Alhamdulillah 2020 walaupun PAD tidak sama dengan 2019 tapi sudah mencapai 390 miliar lah, kurang lebih 60%. Begitupun dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Bandung tahun 2019 7,5 juta. Alhamdulillah dengan adaptasi kebiasaan baru walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat ada 3,2 juta jiwa yang masuk ke Bandung. Hanya memang jumlah wisatawannya adalah wisatawan terbanyak adalah wisatawan Nusantara karena bandara masih dibatasi. Nah untuk sekarang dengan 2021 itu sebetulnya masa bukan mitigasi lagi, masa pemulihan. Nah ini kita mulai lagi dengan relaksasi yang dilakukan. Hanya bulan Juli kan terjadi lagi ya. Betul, gelombang darurat, kedua, drop second lagi wave, ya. semua sektor pariwisata tutup lagi seperti itu. Nah alhamdulillah beriringan dengan adanya aturan baru PPKM yang berlevel,
itu sektor pariwisata mulai dibuka kembali dengan diiringi ketentuan bahwa dibuka dengan melakukan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dipaksa yang masuk ke semua sektor pariwisata, hotel, restoran maupun mall itu harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini adalah dengan dilakukannya vaksinasi. Ya, alhamdulillah di Bandung vaksinasi sampai saat ini sudah 95% vaksin ke-1. Ini luar biasa. Vaksin kedua memang masih 78%. Tapi dengan vaksin ini semakin meningkat, protokol kesehatan dilakukan secara ketat, ini terbukti kasus melandai. Mungkin tahu bahwa bulan Juli ini kasus meningkat luar biasa, sampai rumah sakit juga bornya, okupansi bornya sampai 100% lebih ya, malah penuh, lebih daripada 100%, malah sakit yang lain diutamakanlah kasih COVID. Nah sekarang kan dengan 90% herd immunity, terus bor sekarang di rumah sakit di bawah 5%, kasus menurun, ini alhamdulillah. Relaksasi terus dibuka, malah sekarang hotel sudah bukan hanya 30%, 50%, sekarang udah boleh okupansi 70%. Ini mudah-mudahan protokol kesehatan terus dilakukan. Dan mungkin dulu pemirsa pendengar Bandung TV bulan Juli berseliweran ambulan ya. Betul. Wah, luar Setiap biasa, kan? sekian menit kita mendengar suara sirena ambulan. Di satu hari kadang-kadang 30 orang meninggal di Cikadut sampai ngantri ya seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah berminggu-minggu kematian tidak ada di Kota Bandung. Ini bentuk antara beriringan antara protokol kesehatan, relaksasi ekonomi sektor pariwisata yang protokol kesehatannya ketat, imunisasi terus dilakukan. Ini sebetulnya secara tidak langsung sektor pariwisata ini menjadi relawan COVID sebetulnya, karena mau tidak mau masuk ke sektor pariwisata maupun mall harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi paksa, kan tidak mungkin mau nonton bioskop, bioskop sudah dibuka. Malah bioskop sekarang sudah okupansinya kapasitas diperbolehkan sampai 70%. Dulu kan 30%, 50%, sekarang sudah bisa 70%. Nah ini bagaimana mau nonton ya? Hanya harus ini COVID masih ada, penyebaran masih ada. Tapi tetap kita lakukan relaksasi karena harus beriringan. Ekonomi juga harus meningkat masyarakat. Walaupun protokol kesehatan tetap kita jaga, itu mungkin. Artinya banyak hal yang bisa mendukung terjadinya pemulihan-pemulihan di semua sektor, termasuk sektor pariwisata. Apalagi tadi angka-angka yang kemudian Pak Tantan sebutkan itu adalah angka-angka yang kian hari kian baik begitu ya, sampai persentase hotel, mall dan lain sebagainya ini sudah bisa dibuka dengan angka yang tinggi. Jadi kita juga para wisatawan ini bisa berada dalam hati yang aman dan juga nyaman begitu ya Pak Tantan ya. Nah ini juga tidak lepas dari peran serta kita semua barangkali ya, pemerintah pusat, pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah kota dan lain sebagainya, ini semua bersinergi untuk kemudian selalu menjaga protokol kesehatan dan terbukti bahwa ini semua berhasil ya. Mudah-mudahan target Bandung di akhir tahun ini untuk vaksinasi tercapai 100%. Amin. Jadi herd immunity masyarakat Bandung kuat, protokol kesehatan ketat. Nah mudah-mudahan tahun 2022 bukan pemulihan lagi, tapi masa normalisasi. Amin. Nah, ini semua berpulang pada kita semua ya, Pak Herman. Nah, bahkan Bandung ini kita sempat di PPKM level 4 ya Pak ya, dan kita masih ingat tadi juga Pak Tantan sedikit menyinggung ini setiap menitnya ini ada beberapa ambulan yang kemudian kita harus dengar sirenenya, kabar meninggal, kabar kasus COVID-19 ini positifnya di atas 10.000, bahkan bor di Kota Bandung ini di atas 100%, begitu penuh semuanya ya. Namun saat ini kita di Bandung ini sudah beberapa pekan, suasana terbaru di Kota Bandung ini juga beberapa pekan berada pada PPKM level 2, artinya kita sudah turun banyak level barangkali ya, dan ini juga menjadi angka yang luar biasa di Kota Bandung. Dan vaksinasi juga tadi Pak Tantan sudah bicarakan bahwa di Kota Bandung ini sebentar lagi nih sudah 90%, barangkali nanti Desember 95% untuk mudah-mudahan 100%. Nah, ini berdampak pada sektor pariwisata. Dengan kondisi seperti ini, maka hotel-hotel yang tadinya merumahkan karyawan mulai mengerjakan lagi karyawannya, karena pendapatan sudah mulai
mereka meningkat lagi, sehingga kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Artinya dari sektor pariwisata ini memiliki efek domino ke sektor-sektor yang lainnya ya Pak Tantan ya. Nah kalau tadi kita berbicara mengenai restoran dan juga hotel, nah ini yang terdampak nih Pak Herman ya, ini terdampak sekali. Ini pas pertama gitu mendapatkan kabar bahwa Indonesia dan seluruh dunia ini berada pada pandemi COVID-19 dan di bulan Februari-Maret 2020. Saat itu bagaimana keadaannya Pak Herman? Ya, terima kasih Bu Karina. Pak Tatan, Pak Sekdis yang hebat nih. Saya hormati. Jadi kalau kita bicara Februari, kita baru kembali umroh ya, PRI itu 2 tahun sekali umroh bersama. Ya. Rapat di Gedung Sate sudah menyampaikan bahwa dalam pembentukan gugus tugas pemulihan ekonomi pariwisata, bahwa ini akan berdampak kepada ekonomi. Ya. Kemudian betul sekali, bulan Juni itu hampir 560 hotel yang tutup, ya, 252 restoran yang tutup ya, di Jawa Barat. Sebagian besar itu adalah di Kota Bandung. Nah, disitulah mulai musibah yang menimpa para pengusaha, khususnya di sektor pariwisata, bukan hanya hotel dan restoran saja, termasuk mall, termasuk travel dan sebagainya. Ya, itu yang dirasakan. Nah, kita syukur alhamdulillah bahwa walaupun Jawa Barat telah membentuk KPID, tapi fungsinya untuk se-Jawa Barat, khusus untuk Kota Bandung juga. Ya, Kota Bandung pun juga mendirikan KPID yang kita mencoba bagaimana kita menyelamatkan pengusaha, kemudian kita memulihkan dan kita menormalkan. Ya. Memang kita rasakan pada bulan Juni itu besar sekali ya, karyawan yang dirumahkan di Kota Bandung itu pasti itu hampir 19.000 ya, hampir 20.000 lah ya. Dan begitu banyak hotel dan restoran tadi yang tutup ya. Dan itu sangat sulit mereka bisa bangkit kembali. Betul. Ya. Karena saya katakan pada saat itu, pada bulan Februari, daya tahan pengusaha itu tidak lebih 6 bulan. Kalau 6 bulan itu berarti Agustus. Ya. Kita memperkirakan bahwa Agustus itu akan selesai pandemi COVID. Ya. Tapi ternyata Agustus tidak, November tidak, Desember tidak, sampai Agustus kemarin pun juga belum. Ya. Nah, jadi sehingga cash flow pengusaha itu udah minus semua. Betul. Ya. Jadi pengusaha yang masih bisa bertahan, dia masih punya cadangan dananya masih bisa bertahan. Tapi tidak punya cadangan dana, ya mereka terpaksa menjual aset apa yang ada, jalan keluar. Ya. Tapi yang kita kasihan itu adalah kalau pengusaha yang tidak punya untuk asetnya untuk dijual, kalau ada di bank. Betul. Kan? Itu masalah yang paling besar kita hadapi di dalam proses penyelamatan. Ya. Nah, kemudian dalam proses penyelamatan ini pun juga ada yang bisa terselamatkan, ada yang tidak bisa terselamatkan. Ya, yang tidak bisa terselamatkan inilah yang kita harapkan melalui asosiasi kita mencoba mencari tim advokasi. Ya, jangan sampai tim advokasi terkait dengan masalah perbankan. Ya, kalau mereka tidak dibantu, tidak ada relaksasi dan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan, itu sudah jelas terkapar semua. Okay. Ya. Nah, makanya bantuan gubernur, bantuan wali kota juga kita surati se-Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung juga, ya, agar kita bersama-sama mendorong perbankan memberikan relaksasi yang maksimal. Jadi alhamdulillah bahwa relaksasi diberikan 1 tahun, ditingkatkan 2 tahun, dan sekarang ditingkatkan menjadi 3 tahun sampai bulan Maret 2023. Ya. Nah, pada saat itulah yang kita harapkan nanti itu pengusaha masih bisa kita pulihkan, kemudian mereka masuk pada penormalan. Ya. Okay. Nah, jadi itu kondisi pengusaha khususnya di Kota Bandung ini adalah seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi Pak Herman, saat adanya pandemi di Indonesia tadi mendengar bahwa penjelasannya lebih dari 10.000 orang kemudian harus dirumahkan, lebih dari 500 hotel dan restoran itu harus tutup dan lain sebagainya begitu ya. Dan hal-hal yang diharapkan oleh para pengusaha di bidang tersebut adalah tadi ada restrukturisasi dari bank, dari perbankan dan lain sebagainya, bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, saat itu bersama teman-teman begitu, selain menunggu itu, apa yang dilakukan untuk kemudian survive di tengah pandemi seperti itu? Ya. Yang saya syukuri itu adanya kesaling pengertian antara pengusaha dengan karyawan. Coba kalau kita bicara sebelum COVID, itu pasti demonstrasi terjadi kan. Sekarang enggak. Kita kasihan dengan karyawan.
karyawan sudah tidak bisa dipertahankan, harus dirumahkan. Yang masih bisa bekerja itu menerima gaji, ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 1 hari kerja 1 hari libur, 2 hari kerja 2 hari libur. Itu sudah terjadi itu. Tapi kita bersyukur bahwa karyawan masih bisa menerima hal seperti itu. Nah, ini yang saya katakan kepada pemerintah juga, ini harus kita menjadi PR kita yang paling utama, ya. Saya pengen bagaimana mereka bisa kembali normal. Sekarang ini dengan dari bulan udah agak membaik, gaji mereka sudah bisa mencapai 70% lah, ya. Itu. Dan kita juga minta karena kebutuhan daripada semakin ada peningkatan daripada kunjungan Wisnu khususnya, ya. Kalau Wisman masih jauh lah. Nah, sehingga pengusaha ini bisa memanggil kembali karyawan yang dirumahkan tadi, ya. Dan ada peluang bagi karyawan baru. Oke, jadi itu yang harus diprioritaskan adalah karyawan-karyawan yang sebelumnya pernah dirumahkan barangkali, ya. Dan strategi-strategi yang Pak Herman dan teman-teman lakukan adalah tadi ini kemudian bisa dibagi-bagi jadwalnya. Ini mungkin kalau tahun-tahun lalu ini kita tidak dirumahkan saja, kita masih dipotong gaji 50%, ini udah lumayan banget ya Pak Herman, ya. Betul. Nah, dan sekarang semakin baik, ya. Lalu sekarang bagaimana keadaannya semakin baik? Ya, jadi begini, kita sejak bulan Oktober November ini agak ketolong di sektor perhotelan, karena perhotelan ini mengait. Kalau hotel okupansinya tinggi, berarti restoran pun juga, ya, hiburan pun juga bisa, jadi terkait semua. Betul. Ya kan? Nah, jadi dengan adanya peningkatan ini bisa semua bisa hidup, ya. Apalagi kalau seandainya nanti semua bus-bus bisa masuk. Sekarang baru 5% bus yang bisa masuk, gitu kan. Penerbangan pun juga kemarin terhambat karena adanya PCR. Makanya PCR itu kita bikin surat pada menteri semua. Ya. Artinya semuanya ini harapan-harapan yang seperti itu ini semua harus saling mendukung, ya Pak Herman, ya, PCR dan lain sebagainya ini kemudian harus bisa disesuaikan dengan adanya pandemi supaya nanti masyarakat Indonesia termasuk karyawan-karyawan yang tadi ini bisa survive di tengah pandemi. Apalagi ini juga Pak Tantan dan Pak Herman katanya sudah punya strategi-strategi khusus, amunisi khusus yang kemudian bisa sedikit demi sedikit untuk pemulihan sektor pariwisata, ya. Nah, ini akan dibagikan rahasianya kepada Anda, barangkali strategi-strategi khusus atau amunisi dalam tanda kutip, senjata-senjata yang disiapkan untuk kemudian bisa memulihkan sektor pariwisata. Nah, nantikan kami seusai jeda tetap di Dialog Khusus Bandung TV bersama saya Kak Arina. Anda kembali bersama saya Karina di Dialog Khusus Bandung TV, dan tadi kita sudah bersama-sama menyimak barangkali penjelasan dari Pak Herman dan juga Pak Tantan bagaimana keadaan carut-marut di Kota Bandung di sektor pariwisata saat pertama kali ada pandemi COVID-19, dan tentunya ini juga menyebar ke sektor-sektor lainnya. Tapi tentu saja sudah ada beberapa strategi yang kemudian disiapkan untuk Kota Bandung siap dalam pemulihan sektor pariwisata. Namun sebelum ke strategi Pak Tantan, mungkin pasti banyak kesulitan-kesulitan ya dalam menjalankan program tersebut. Kesulitan yang paling signifikan barangkali Pak Tantan, apa dalam menjalankan pemulihan-pemulihan ini? Jadi begini Bu Karina, ya. Kalau berbicara pariwisata itu ada namanya 3A. Ya. Satu terkait dengan akses. Ya. Jadi walaupun kita promosi seperti apa, akses untuk masuk ke Kota Bandung apakah mudah atau tidak. Jadi berbicara Bandara Hussein, berbicara stasiun kereta api, berbicara terminal, berbicara angkutan bus dan lain-lain. Itu aksesnya seperti itu mudah atau tidak. Termasuk akses adalah lokasi jalan-jalan di Kota Bandung itu sendiri. Ya. Apakah macet
atau lancar atau seperti apa, itu akses ya, seperti itu. Kedua, berbicara amenitas. Amenitas itu fasilitas-fasilitas yang mendukung wisatawan berkunjung ke Bandung. Kita tahulah hotel ya, banyak, restoran banyak, apalagi Bandung terkenal dengan wisata kulinernya ya, terkenal dengan wisata-wisata belanjanya seperti itu. Kita luar biasa lah seperti itu. Termasuk amenitas itu juga daya dukung yang lainnya seperti ada musola, toilet, masjid segala macam. Yang ketiga adalah atraksi. Atraksi itu event-event. Nah kita untuk 2022 ke depan, mudah-mudahan ini masa normalisasi, kita akan mulai dengan promosi-promosi. Kita sudah melakukan promosi di beberapa kabupaten kota dengan namanya tabletop, menjual tempat wisata kota Bandung ke beberapa kota di luar Bandung, ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Begitupun dengan daerah lain. Kemarin juga dari NTT datang ke Bandung, dia tabletop menjual wisata NTT dengan misalkan Labuan Bajonya, Pulau Komodonya, yuk Bandung ke sana. Itu semua masing-masing seperti itu, mempromosikan. Tapi kembali lagi nanti kesiapan terkait dengan 3A itu. Nah ini mudah-mudahan kita juga sudah merencanakan di 2022 event kita akan jalankan. Sebetulnya 2020 kita sudah melaunching namanya top event di Kota Bandung. Tapi ternyata pandemi apalagi bulan Juli, jadi kita ditunda. Jadi strateginya karena tidak bisa di fasilitas umum, tidak bisa berkerumun, kita lakukan hybrid akhirnya. Jadi ada yang offline, online. Kayak tampilan-tampilan kesenian ini juga kan terdampak karena kita juga pariwisata juga berbasis budaya. Misalkan Saung Angklung Ujo ya, itu destinasi wisata tapi juga berbasis budaya. Nah itu juga kan salah satu terdampak. Nah kita melakukan semacam ada yang offline atau online, termasuk budayawan, seniman dan lain-lain. Alhamdulillah itu sudah jalan. Nah mudah-mudahan di 2022 event atraksinya ada, terus bisa jalan, terus aksesnya juga lebih mudah ya. Termasuk tadi Pak Herman sampaikan, boleh pesawat terbang tapi PCR-nya mahal. Ya, sulit lagi akhirnya, itu kendala juga. Makanya sekarang dipermudah. Termasuk juga kereta api maupun bis ya, itu mudah-mudahan aksesnya bisa lebih mudah lagi. Nah ini untuk akses kan bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata, termasuk jalan, bagusnya jalan ada di sektor-sektor lain, sektor perhubungan, sektor lain-lain yang menunjang kepada akses, termasuk juga amenitas. Jadi tempat wisata, toiletnya bersih, segala asik. Nah ini juga bukan hanya promosi, tapi harus memberikan jaminan kepada wisatawan luar Bandung bahwa Bandung sudah aman. Itu ya. Itu nomor satu juga ya Pak ya. Salah satunya kita sudah melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan dan pelaku pariwisata. Difasilitasi sama Disputpar bekerjasama dengan beberapa asosiasi, termasuk dengan PHRI ya, Pak Herman terakhir di mana Trans ya. Nah itu juga sudah hampir kita 14.000 kita lakukan fasilitasi untuk para pekerja pariwisata vaksin. Itu 14.000 hanya oleh kami saja, dan banyak komunitas-komunitas lain termasuk yang di Puskesmas. Itu memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa pelaku pariwisata di sektor pariwisata yang ada di Bandung sudah divaksin. Gitu. Sudah sangat siap. Kedua adalah jaminan kepada namanya sertifikat CHSE. Clean, Safety, Environment, Itu Sustainability. ya. Di Bandung ini sudah ada data terakhir sudah 385 yang sudah memiliki sertifikat CHSE. Itu sertifikat itu memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa di sana sudah dilaksanakannya protokol kesehatan yang cukup ketat. Ini jaminan-jaminan ini perlu ya untuk wisatawan datang ke Bandung seperti itu. Mungkin itu sementara. Artinya ini juga Pak Tantan dengan tim, dengan semuanya sudah sangat siap dengan pemulihan sektor pariwisata di Kota Bandung. Salah satunya adalah tadi memperbaiki akses dari seluruh daerah ke Kota Bandung untuk kemudian bisa dipermudah, apalagi dengan fasilitas umum yang baik dan jalan akses yang lain sebagainya juga ini sudah sangat bisa diakses dengan sangat mudah dan juga nyaman barangkali ya Pak Tantan ya. Dan juga tadi ada jaminan CHSE
yang adalah program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada clean lines atau kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Nah, itu beberapa hal yang kemudian ditawarkan oleh Kota Bandung yang bisa menjamin keamanan Anda saat berlibur ke Kota Bandung. Nah, tadi juga Pak Herman sudah, Pak Tantan sudah sedikit menyinggung bahwa Kota Bandung ini bukan hanya surganya belanja, bukan hanya surganya fashion, bukan hanya surganya wisata kuliner. Kita semuanya ke Bandung pasti belanja dan juga makan ya Pak ya, wisata kuliner. Padahal Kota Bandung jauh lebih dari itu ya Pak ya. Ada event-event menarik terdekat ini boleh dibocor sekarang enggak Pak? Untuk tahun ini karena sudah habis ya, kita akan berencana di tahun 2022 karena ini masih kita menunggu melihat kondisi perkembangan COVID ke depan. Kita prinsipnya optimis tapi realistis. Oke. Nah itu dia, optimis tapi realistis. Apalagi ini akhir tahun baru nih Pak. Ada rencana apa di akhir tahun ini Pak? Untuk akhir tahun sebetulnya event sudah boleh dilakukan, ya dilakukan, tapi dengan syarat ketentuan masih diizinkan untuk indoor, untuk outdoor belum ya. Itu di Inmendagri 53 2021 yang ditindaklanjuti dengan Perwal 103 2021 untuk PPKM level 2 level 2 di Kota Bandung. Itu MICE boleh dilakukan dengan ketentuan yang untuk 500 sampai 1000 kapasitasnya boleh 300 orang di dalam. Kita tidak persentase, tapi jumlah. Baik. Karena khawatir kalau kapasitas 6.000 boleh 50% 3.000. Bayang kerumunannya pasti banyak. Jadi 500 sampai 1000 di atas 1000 boleh 300. 500 sampai 1000 boleh 200. Di bawah 100 kapasitasnya boleh 50%. Nah, ini sudah boleh dilakukan seperti itu. Nah, kita untuk tahun baru kita masih menunggu dari kondisi COVID perkembangan ke depan dan petunjuk dari pusat seperti apa. Nah, ini untuk tahun baru ini ya seperti apa, juga menunggu landai seperti, walaupun Bandung sekarang udah level 2, mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah level 1 menyusul kayak Pangandaran ya. Ada 4 daerah di Jawa Barat yang masuk ke level 1. Mudah-mudahan ini menambah relaksasi lagi. Karena kenapa hotel aja sekarang menjadi 70%? Karena kita melihat okupansi Bandung sudah rata-rata sudah di atas 50% rata-rata ini. Jadi ini kan untuk relaksasi ekonomi kita tambah menjadi 70%. Sehingga wisatawan bisa menginap di Bandung, malah long stay-nya bisa mudah-mudahan bisa lebih dari 1 hari, bisa 2 hari ya Pak Herman ya, long stay. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa lah pikniknya di Lembang, tapi tinggal di Bandung gitu. Karena berbicara pariwisata tidak berbicara administrasi wilayah Pak Herman ya. Ini sifatnya kalau berbicara pariwisata Bandung Raya gitu. Baik. Nah itu dia. Tapi lagi-lagi optimis tapi realistis ya. Tentu saja pemerintah Kota Bandung dari Dinas Kebudayaan Pariwisata juga tidak gegabah mengambil langkah. Tadi juga kenaikan okupansi hotel, restoran dan lain sebagainya ini sedikit demi sedikit ya. Nah mendengar kata-kata tadi dari Pak Tantan, Pak Herman, ini MICE sudah diperbolehkan, lalu kemudian sudah ada 385 hotel yang sudah tersertifikasi CHSE tadi. Nah, tanggapannya bagaimana nih Pak Herman? Jadi, angin segar ya Pak ya? Angin segar ya Pak ya? Ya, jadi langkahnya begini. Bagi kita yang pertama itu adalah menjamin pengunjung Wisma maupun Wisnus itu aman. Jadi yang paling kita utamakan itu adalah vaksin. Maka pada bulan Agustus itu vaksin yang telah dilakukan khusus untuk hotel dan restoran saja itu 14.200 Kota Bandung, ya 14.200. Jadi PHRI sudah mencapai 95%, di Jawa Barat belum mencapai 12%, kita udah 95%. Karena dari semua ini kita usahakan. Yang kedua adalah kita melakukan pendisiplinan kepada masyarakat, khususnya pada pengusaha hotel dan restoran untuk melakukan protokol kesehatan. Itu 10 hari sekali saya berikan peringatan gitu. Ya. CHSE juga begitu.
Memang resminya adalah dikatakan Pak Tatan tadi 300 lebih, tapi saya mendapatkan tambahan 270 di Sokopindo. Itu diambil dari jatah-jatah provinsi lain, kita bawa ke Jawa Barat. Ya. Jadi di Kota Bandung ini aja udah hampir 500, di Jawa Barat ini udah 800. Itu yang harus kita utamakan, memberikan jaminan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pemerintah bersama dengan pengusaha ini nih, kita melakukan perbaikan daripada destinasi-destinasi yang selama ini sudah terkapar itu tuh. Bisa hotel punya hotel 300 kamar, yang dioperasikan hanya 50 kamar. Yang 210 kamar nggak pernah dibuka-buka pintunya itu. Ya kan? Ada hotel yang ditutup, ada restoran yang ditutup. Nah, ini kan harus segera dipulihkan. Ya kan? Itu kunci utama. Nah, ini harus ada kebijakan keluar dari pemerintah apa? Ya, makanya saya bikin surat kepada Menteri, kepada Presiden tembusan, kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Tujuan kita bersama-sama berkolaborasi agar supaya khususnya Kota Bandung ini apa dikatakan tadi itu bahwa sektor pariwisata itu memberikan PAD Kota Bandung 33%. Besar banget itu ya Pak pada saat normal itu kalau nggak salah 1,2 triliun mungkin Pak Tatan kalau nggak salah saya ya. Itu memberi sangat besar. Nah, maka sebab itu yang berikutnya itu setelah kita lakukan pembenahan pada destinasi-destinasi, baik itu destinasi wisata, hotel, restoran dan sebagainya, ini promosi, ya, promosi harus kita lakukan. Saya selaku wakil ketua harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, ya, itu kita memperjuangkan kita dapat anggaran 2 miliar. 2 miliar itu kita yang 90% itu dimanfaatkan oleh pengusaha yang berada di Kota Bandung kan, agar supaya kita mempromosikan kesiapan kita ya kepada semua masyarakat Indonesia ini di 7 kota besar, plus kita mengundang di Kuala Lumpur, Singapura untuk datang ke Jawa Barat, itu datanya ke Bandung juga kan. Nah, jadi ini yang paling penting dan kita harapkan juga tadi Pak Tantan sudah mengatakan karena sekarang ini anggarannya sudah nggak ada, mungkin pada tahun 2022 ya, yang diharapkan oleh pengusaha ini agar supaya Wisman Wisnus bisa masuk ke Jawa Barat, khususnya ke Bandung gitu kan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya. Tentu tidak ada lain, kita harus promosi baik secara digital, online maupun secara offline ya. Nah, seperti kita dengan Kuala Lumpur, Singapura itu offline kita lakukan, online ya. Yang 7 daerah kita lakukan dengan offline. Jadi ini saya kira sangat penting sekali. Dan apalagi saya memperkirakan untuk ke depan itu kondisinya akan semakin lebih baik ya. Dengan catatan apabila kita sudah level 1 ya, PCR antigen ini sudah tidak diberlakukan. Kemudian juga kendaraan bus sudah bisa masuk. Ya, MICE sudah bisa jalan. Nah, ini PR bagi kita semua, termasuk Pemda juga. Kita harus punya kesiapan di situ. Ya. Okupansi itu sudah meningkat dari di bawah 5% pada saat dulu, sekarang sudah hampir lebih kurang di atas 55% Kota Bandung, gitu ya. Walaupun ada yang 100% banyak, 100% di mana? Saya suka diprotes oleh pejabat-pejabat dan Anda ngomong di bawah 50%, itu kan udah 70 lebih. 70 lebih itu dari mana? Itu adalah pemerintah menghabiskan anggaran, ya program ini diporsirkan di akhir sebelum tahun. akhir tahun habis. Nah, itu kan kemudian rapat, perkawinan, sekian tahun orang nggak boleh pesta-pesta kawin, sekarang nggak boleh. Jadi yang punya ballroom itu semuanya penuh semua. Jadi memang wajar adalah hotel-hotel besar tuh mereka lebih penuh. Lebih awal. Meningkat karena tadi anggaran di akhir tahun ini sudah harus dibereskan barangkali ya. Tanggapannya Pak Tantan? Ya kita mudah-mudahan secara bertahap ya Bu Karina ya, hotel juga kan bertahap. Untuk hotel aja kan ada fasilitas ya, mulainya hotel boleh 30%. Setelah itu meningkat okupansi kamar ini ya, meningkat 50%. Kita lihat protokol kesehatan seperti apa, kondisi COVID seperti apa. Karena kalau COVID naik lagi tentunya turun lagi ya. Nah, kita lihat. Juga lihat wisatawan seperti apa, karena sudah juga wisatawan membludak ya, apalagi akhir Desember seperti ini kan tadi high season ya Pak ya. High season banyak. Nah, mudah-mudahan kita landai bisa ada peningkatan lagi. Itu juga bertahap Bu untuk hotel. Hotelnya dulu kamarnya, setelah kamarnya kolam renangnya, kan kolam renang belum bisa dibuka, kolam renang boleh dibuka. Terus fitnessnya kita buka. Terus ada fasilitas lain misalkan karaoke, termasuk MICE. Nah, MICE juga ini mudah-mudahan ini juga tetap landai, nanti okupansi meningkat,
kita mudah-mudahan bisa relaksasi Oke, bertambah lagi baik. seperti itu ya. Aha, sedikit Tapi sedikit tetap, demi sedikit ya Pak. protokol kesehatan tetap dijaga, jangan sampai ada klaster di tempat sektor Penginapan. pariwisata. Baik, Itu baik. yang kita Oke. khawatirkan seperti itu. Tetap Oke. waspada. Baik, sedikit demi sedikit semuanya semakin membaik ya. Namun itu dia keluhan dari para perusahaan yang kemudian terdampak sekali seperti yang tadi Pak Herman katakan. Ini yang 70% boleh dibuka atau 50% boleh dibuka, tapi yang 50% lagi ini tetap harus ada perbaikan, perawatan dan lain sebagainya. Begitu ya Pak Herman ya. Jadi semuanya banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, Tapi ini begini juga- Bu, Baik. kan ketentuan 50%, Oke. 70%. Oke. Itu juga untuk kalau yang sudah lebih 70%, tolong lihat hotel di sebelahnya. Oke, Misalkan nah ini kosong, itu biar bagi itu rata ada ya. koordinasi lah seperti Oke. itu. Dulu kenapa ketika darurat 50%? Karena satu kamar darurat nih posisinya. Satu kamar itu tidak boleh dipergunakan 1 kali 24 jam. Oke. Dia harus dibersihkan, cleaning. Nah, sekarang kan sudah levelnya sudah turun, diperbolehkanlah 70%. Oke, baik. Jadi kalau memang sudah mau 70-80, kita lihat kerjasama koordinasi hotel lainnya masih kosong nih. Nah, Bagaimana direkomendasikan kalau hotel yang lain barangkali ya. Oke, juga baik kalau untuk begitu. kesamaan juga sektor pemulihan ekonomi. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang semakin menarik barangkali ya, apalagi nanti kita berbicara mengenai promosi yang sudah disiapkan oleh Kota Bandung seperti apa ya, terutama di sektor pariwisata. Kami akan kembali seusai jeda tetap di Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV bersama saya Karina dan dua narasumber saya Pak Tantan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Sekretaris Dinas di Sbudpar Kota Bandung dan juga Pak Herman. Nah, sambil berbelit karena tadi kita lagi berbicara terus kepotong dengan jeda iklan ya, kita sekarang lanjutkan lagi. Nah, ini Pak Herman juga sangat mengharapkan adanya promosi-promosi yang luar biasa yang ditawarkan dari Disbudpar Kota Bandung yang terutama untuk menarik kunjungan dari wisatawan terutama Nusantara barangkali ya. Kalau sekarang kita berbicara wisatawan Nusantara dulu barangkali karena memang pandemi COVID-19 ini memang belum berakhir dan belum bisa memberikan banyak wisatawan mancanegara begitu ya. Nah, ini promosi-promosi apa yang tengah disiapkan oleh Disbudpar Kota Bandung, Pak Tantan? Ya, kami sudah beberapa kali kita roadshow ya ke beberapa kota untuk mempromosikan Kota Bandung. Satu, Bandung sudah aman, Bandung sudah mulai ada relaksasi, dan Bandung sudah memiliki protokol kesehatan yang ketat. Itu bersama-sama dengan asosiasi. Okay. Kita tidak sendirian. Kebetulan Bandung sudah punya namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPD), juga dibantu oleh PHRI, juga Asita, terutama untuk mereka yang akan mengantar wisatawan masuk ke Bandung. Jadi termasuk kemarin kami juga Bandung sudah membuat sales mission ya atau tabletop dengan beberapa negara secara online. Okay. Kita memperlihatkan kondisi Bandung yang sudah baik, sudah nyaman untuk beberapa negara yang ada kerjasama dengan Bandung, seperti kita di Asia, ke New York juga seperti itu. Bandung sudah mulai, mudah-mudahan ini juga bisa menarik wisatawan datang ke Bandung. Kita terbukti lah Bu Karina, kalau Bu Karina jalan dari Subang masuk ke Bandung, malam minggu
kan sudah mulai macet ya. Betul. Artinya itu itu ya Jakarta, bisa dikatakan Bandung bahwa mulai Bandung macet. sudah kembali Jadi gitu Bandung ya. sudah mulai Oke. kembali, tapi tetap ini harus ada konsistensi. Konsistensi apa? Konsistensi masyarakat semua protokol kesehatan. Konsistensi pembinaan dari pemerintah terhadap para pelaku pariwisata termasuk masyarakat. Konsistensi penegakan disiplin oleh instansi yang berwenang, misalkan Satpol PP, apabila terjadi pelanggaran ini harus ditindak. Betul. Sehingga ini membuat disiplin pelaku pariwisata, pengusaha pariwisata pun masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan. Oke. Nah, mumpung di sini Pak Tantan dan juga Pak Herman nih, kita juga tadi sudah berbicara mengenai Kota Bandung ini biasanya terkenal dengan wisata belanjanya, fashionnya, Paris Panjava dan lain sebagainya gitu, sebutan Kota Bandung begitu ya. Lalu kemudian wisata kulinernya, mie kocok, batagor dan lain sebagainya. Nah, biar kita lebih membuka wawasan mengenai Kota Bandung. Sebetulnya Kota Bandung itu masih banyak kan Pak yang bisa dieksplor ya Pak. Apa saja sih Pak, biar kita juga nanti kalau ke Bandung ini tidak kesana-kesana saja, ini banyak hal loh yang bisa dieksplor di Kota Bandung, Pak Tantan. Betul, hanya kita tahu tadi Pak Herman sebagai Ketua GIPI juga Ketua PHRI, bahwa Bandung ini sebetulnya 97% adalah wisatawan Nusantara, Wisnus ya. Beda dengan Bali ya, mengandalkan wisatawan mancanegara. Ketika COVID ini Bandung tidak terlalu kayak Bali ya Pak Herman ya, kan repot karena mengandalkan wisatawan mancanegara. Jadi tidak terlalu, dan untuk itu Bandung juga tidak punya laut, sebetulnya kota ya, tidak punya gunung gitu seperti itu. Jadi kita membuat beberapa destinasi wisata buatan. Waktu sebelumnya kan banyak taman-taman tematik, dan di tahun Pak Wali Kota Pak Ode dengan Kang Yana dibuatlah suatu janji Wali Kota, yaitu membuat kampung-kampung wisata. Kampung-kampung wisata ini tujuannya nanti untuk menarik wisatawan, juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Juga ini berbasis kepada potensi yang ada di masyarakat. Contoh misalkan Kampung Wisata Cigadung itu baru diresmikan kemarin. Di Cigadung itu ada 11 RW yang satu RW ini nama batiknya berbeda-beda. Gitu. Kreatif batik. Di sana saking kayaknya ada batik ya Pak Komar, ya. di sana Itu ada workshopnya nanti ke depan, ada pelatihannya, ada jualan seperti itu. Bandung bikin beberapa kampung wisata untuk meningkatkan juga ekonomi masyarakat di sekitar itu, dan juga promosi-promosi ke depan, mudah-mudahan event-event kemarin yang terhambat seperti kita 2020 sebelumnya banyak event. Topnya satu misalkan kita akan melaksanakan temu pendekar di Kota Bandung, Indonesia malah internasional begitu, tapi kan tidak boleh kerumunan ya. Mungkin 2022 mungkin bisa terlaksana. Kita akan pawai ontel. Nah, ini kan Bandung sebagai kota heritage juga. Ini wisata heritage sejarah kita akan lakukan untuk ke depan. Karena Bandung kita tahu ya banyak juga bangunan-bangunan yang heritage. Di Bandung ada 1.770 bangunan heritage. Di Braga barangkali ya, Pak? Braga, Asia Afrika. Itu kota Bandung. Dan sekarang Bandung punya konsep sekarang lagi penataan kawasan alun-alun. Nah, itu kawasan alun-alun menjadi sektor pusat ekonomi dan sektor sejarah di Kota Bandung. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Dari Pak Tantan ini sudah banyak amunisi-amunisi nih Pak Herman. Ternyata Bandung juga sudah banyak tempat-tempat pariwisata yang disiapkan, yang sudah siap tentu saja dengan disiplin protokol kesehatan. Salah satunya tadi untuk kemudian bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya Pak Tantan, dimanapun kita berada. Dan itu salah satu strategi dari Kota Bandung untuk kemudian bisa memulihkan sektor pariwisata. Terakhir Pak Herman, apa yang diharapkan dan closing statement barangkali untuk kemudian kita ke depan bersama-sama menggeliat terutama di sektor pariwisata? Kita kembali ke judul itu aja. Kota Bandung siap dalam pemulihan pariwisata. Jadi yang perlu kita perhatikan itu bagaimana kita mempersiapkan ya agar supaya kita betul-betul siap. Karena kita dampak pandemi Covid ini kita udah terpuruk, ada yang terpuruk, nggak ada yang udah terkapar. Ya, sekarang kita harus bangun lagi, kita pulihkan, kita normalkan.
Jadi saya berharap agar supaya ada kolaborasi ke depan akan lebih baik antara Pemda dengan asosiasi terkait. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada pengusaha, ya, kebijakan apa yang harus dikeluarkan pemerintah agar supaya pengusahanya bisa kembali normal. Itu. Jadi kalau mereka sudah kembali normal, nanti baru kita bicara kesiapan kita, itulah yang harus kita promosikan. Karena tujuan kita ingin mengembalikan Kota Bandung ini seperti sebelum pandemi Covid, yang mendapatkan PAD, memberikan PAD 33% kepada Kota Bandung. Itu kunci utama, sasaran kita utama kan itu. Jadi bentuk kebijakan apa dan bentuk promosi apa yang harus kita lakukan, jangan salah. Kalau ini udah salah, amburadul. Tujuan tidak tercapai ya Pak ya. Nah saya yakin pengusaha, sebab apa? Saya memprediksikan sekarang saja bus belum boleh masuk, itu mulai mau kita ke atas ke Lembang itu udah mulai dari UP itu udah macet. Sebelum pandemi dulu tidak seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau sudah mulai bebas, ya, ini akan lebih parah. Ya. Karena orang sudah terlalu lama ditahan berada di rumah. Betul. Ya, akhirnya mereka membludak keluar. Udah jenuh ya Pak ya. Nah, ini harus menjadi kesiapan kita. Kota Bandung ini apa? Kota Bandung udah pasti jadi tujuan. Tadi udah saya katakan dapat perbincangan kita. Kalau secara nasional Wislos itu akan memilih banyak ke Bandung. Betul. Kalau mereka mengadakan seminar ini itu kongres, mereka ke Bandung. Nah, jadi ini harus kita persiapkan. Yang terakhir adalah ke depan itu orang lebih memperhatikan wisata ke alam terbuka. Ya. Orang sudah tidak mau nggak kayak gini lagi rapat. Orang duduk di halaman. Ya. Ini banyak harus dipersiapkan ini. Itu akan larinya ke situ. Nah ini harus kita siapkan juga untuk mempersiapkan itu dan mempromosikan itu. Itu Siap. Siap. Jadi yang diharapkan adalah kesiapan semua sektor yang bisa mendukung pemulihan sektor pariwisata begitu sesuai sasaran dan sesuai target waktunya barangkali ya Pak Herman ya. Begitu. Siap. Kalau dilihat dari Pak Tatan, sepertinya Pak Tatan juga sudah siap ya, Kota Bandung sudah siap ya Pak? Betul, tapi pemulihan sektor pariwisata ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tentunya bantuan juga dari asosiasi yang terkait dengan pelaku pariwisata, juga masyarakat tentunya yang ada di Kota Bandung. Dari mulai tadi amenitasnya kita perbaiki, aksesnya kita penuhi, termasuk atraksi event-event ke depan kita akan lakukan. Tapi ini dengan relaksasi yang sudah dilakukan, ini tidak menjadi euforia tourism. Itu yang khawatirnya sehingga kita mohon juga kepada masyarakat tetap waspada, kepada pelaku pariwisata juga pengusaha pariwisata tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan sampai ini terjadi lagi kayak bulan Juli. Kalau terjadi lagi semua mundur lagi. Capaian targetnya susah lagi. Ini kan sudah ada relaksasi sehingga ekonomi di sektor pariwisata sudah meningkat. Harapan Pak Herman, PAD mudah-mudahan 2021 kita ya menyamailah 2019. Karena ini berdampak juga pada infrastruktur yang akan dibangun gitu ya. Baik. Artinya ini semua harapannya sama baiknya barangkali ya Pak Herman, Pak Tatan, kita semua berharap yang terbaik untuk Indonesia, apalagi Kota Bandung juga yang kemudian tadi juga sektor pariwisata ini menyumbang banyak untuk pendapatan daerahnya begitu ya. Lagi-lagi terima kasih kepada Bapak Tantan Surya Santana SSMSI, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kepada Bapak Herman Muhtar juga terima kasih selaku Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPDPH RI Jawa Barat, dan juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Kedua-duanya sudah membicarakan bahwa capaian target tidak bisa mengandalkan hanya kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, semua sektor bisa dipulihkan bersama-sama untuk kita kemudian bisa bersinergi, karena ini masalah kita bersama, jadi harus diselesaikan bersama-sama. Terima kasih Anda telah bersama kami 1 jam ke belakang. Saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Herman terima kasih. Pak Tat